Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain UI UX. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi user flow. Baik, untuk pengertiannya sendiri, user flow adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur. Jadi untuk user flow ini seperti algoritma ya, seperti langkah-langkah untuk menjalankan sebuah aplikasi. Di sini saya membuat sebuah project user flow tentang penerimaan mahasiswa baru. Di sini saya menggunakan Microsoft Office PowerPoint untuk membuatnya. Nah, untuk yang pertama, langkah yang pertama itu calon mahasiswa baru daftar ke AMI atau online. Setelah itu mengisi formulir online atau secara langsung. Nah, setelah itu Camaba bisa mencetak formulir dan invoice pendaftaran. Lalu setelah itu membayar biaya pendaftaran. Nah, setelah membayar biaya pendaftaran, langkah selanjutnya yaitu Camaba mencetak kartu ujian peserta untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, setelah itu akan ada pengumuman lulus atau tidaknya. Nah, di sini ada percabangan ya, ada iya lulus dan tidak lulus. Nah, untuk yang tidak lulus maka Camaba itu akan kembali lagi untuk mendaftarkan diri di gelombang kedua jika memang masih berkenan untuk kuliah di kampus tersebut. Nah, jika lulus maka dilanjutkan ke tahap mengisi formulir lanjutan di penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Nah, setelah itu Camaba akan mengisi di website kampus. Nah, setelah mengisi, Camaba itu akan melakukan verifikasi berkas untuk aktivasi kode. Nah, setelah melakukan verifikasi, Camaba akan membayar biaya pendidikan dengan menggunakan kode yang sudah didapat dari kampus tersebut. Nah, setelah itu pihak kampus akan meminta foto mahasiswa untuk pembuatan KTM. Nah, jadi ini sedikit rangkaian atau langkah-langkah dalam penerimaan mahasiswa baru baik via online maupun offline. Baik, di sini saya juga akan menampilkan user flow di aplikasi Figma. Baik, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama itu ada terminator atau tanda awal fungsi tersebut. Di sini saya beri nama start. Selanjutnya ada input. Nah, input ini berbentuk jajar genjang. Jajar genjang ini bisa kita ambil di rectangle. Nah, di sini saya beri nama registrasi online. Selanjutnya ini ada proses. Nah, proses ini disimbolkan dengan bentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya juga ada kondisi. Nah, kondisi ini disimbolkan dengan bentuk belah ketupat untuk pengkondisian. Setelah itu ditutup juga dengan terminator. Di sini saya beri nama dengan N atau akhir. Baik, demikian penjelasan saya mengenai user flow penerimaan mahasiswa baru di Microsoft Office PowerPoint dan juga di Figma. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe. Di sini saya membuat wireframe di Figma. Nah, untuk pengertiannya, wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di halaman website atau aplikasi. Dan wireframe ini biasanya dibuat sebelum pembuatan produk atau aplikasi tersebut dilakukan. Nah, ini merupakan desain wireframe yang sudah saya buat. Ada page login, ada pengumuman, ada kartu ujian, ada juga sekolah dan data diri. Di sini saya akan menjelaskan di
yang bagian data diri atau informasi personal. Nah, di sini saya membuatnya ini dengan menggunakan tool rectangle untuk membuat persegi. Nah, selanjutnya untuk membuat lingkaran, di sini saya menggunakan ellipse. Nah, untuk teks saya menggunakan tool text. Untuk mengganti warna, di sini kita bisa pilih di bagian fill. Di sini kita bisa mengganti bermacam-macam warna. Ini ada palet warna di bagian bawah. Kita bisa mengganti dengan bermacam-macam warna. Untuk ukuran desainnya, di sini saya memilih ukuran desktop laptop ya. Dan untuk packnya di sini sebenarnya bisa dijadikan satu pack, namun di sini saya membuat desainnya di masing-masing pack. Jadi ada pack login, ada pack pengumuman, pack kartu ujian, pack sekolah, dan pack data diri. Jadi masing-masing itu berbeda. Baik, sekian dulu penjelasan singkat tentang wireframe yang sudah saya buat, yang sudah saya desain di aplikasi Figma. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan UI kit. Di sini saya membuat UI kit dengan menggunakan Figma. Nah, ini. Jadi untuk UI kit sendiri, untuk pengertiannya yaitu kumpulan elemen atau grafik UI yang dapat dipakai berulang kali untuk mendesain dalam sebuah produk atau aplikasi. Nah, UI kit ini sendiri bisa berupa tipografi, icon, button, color palette, form, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah mendownload beberapa. Yang pertama ada palet warna, ya, ada palet warna. Untuk selanjutnya ada icon, ada form. Nah, untuk mendownload ini saya akan kasih linknya di bawah. Jadi dengan menggunakan UI kit kita bisa efektif waktu. Kita bisa menghemat waktu karena dalam satu desain ini kita bisa pakai berulang kali dalam pembuatan sebuah desain produk atau aplikasi. Baik, sekian penjelasan singkat tentang UI kit. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat UI di halaman login dan home atau beranda. Di sini saya membuat desainnya dengan menggunakan aplikasi Figma. Baik. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah membuat aplikasi. Ini contoh awalnya saja. Yang pertama itu ada login. Nah, untuk tampilan di login itu ada seperti ini. Jadi ada gambar dan juga ada beberapa gambar, teks, dan ada icon di atas ini. Untuk ukurannya saya pakai ukuran HP. Seukuran HP. Nah, di sini ada tombol menu di bawah. Oke, untuk membuatnya kita bisa menambahkan gambar, lalu ini adalah teks. Ini merupakan kita bisa ambil di tool rectangle. Di rectangle lalu ada ini icon. Baik, untuk icon. Ini adalah tampilan login. Lalu setelah kita klik login, maka akan keluar tampilan beranda. Nah, untuk tampilan beranda seperti ini. Untuk selanjutnya, karena di sini saya membuat desain tentang pendaftaran mahasiswa baru. Nanti setelah kita klik pendaftaran PMB, kita akan menuju ke page pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sini juga ada beberapa gambar, icon, warna, dan teks juga. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada page pengumuman. Untuk
pengumuman lulus atau tidaknya mahasiswa tersebut. Nah, setelah membuat desain seperti ini, untuk selanjutnya kita akan melakukan prototype. Baik, untuk pembuatan prototype bisa dibilang cukup mudah ya. Kita bisa klik prototype. Nah, di sini ada device. Nah, di device ini kita bisa memilih ukuran untuk desainnya nanti. Di sini saya memilih ukuran HP ya. Nah, setelah itu di sini ada preview atau gambaran nanti setelah dijalankan itu seperti ini ukurannya. Nah, selanjutnya untuk membuatnya itu kita bisa klik bagian mana yang akan disambungkan. Misal di bagian di pack registrasi, di sini ada kita arahkan kursor sampai yang dituju itu ada tanda positif. Nah, setelah ada tanda positif ini kita bisa sambungkan di pack selanjutnya. Di sini saya akan sambungkan dari login itu ke pendaftaran. Nah, dari pendaftaran saya akan sambungkan ke pack rincian pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan di cek status. Di cek status saya akan hubungkan di pack pengumuman. Nah, jika kita sudah selesai untuk melihatnya, kita bisa klik icon play. Baik, ini adalah tampilan desain kita sesudah kita prototype ya. Nah, yang pertama itu ada pack registrasi. Setelah muncul pack ini, kita klik login, maka akan menuju ke pack beranda atau home. Nah, di sini tadi kan kita sudah klik kita sudah prototype di bagian pendaftaran. Kita klik pendaftaran PMB. Nah, itu akan langsung menuju ke pack selanjutnya, yaitu rincian pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah itu kita klik status, akan muncul pengumuman atau cek statusnya. Nah, baik, demikian penjelasan singkat tentang UI UX, mulai dari pembuatan user flow sampai membuat prototype. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Mbak siapa ya? Sintawati, Mbak. Oh iya, saya boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara, Bu? Soalnya saya ada tugas kuliah. Iya, Mbak. Sekarang kegiatan Mbak Sinta apa ya? Kuliah jurusan sistem informasi. Oh, berarti sedikit banyak sudah mengetahui tentang materi UI UX ya, Mbak? Iya. Oh, baik. Jadi gini Mbak, saya punya tugas kuliah untuk mewawancarai tentang proyek saya. Jadi habis ini saya mau nampilin proyek, terus Mbak kasih saran atau masukan ya untuk proyek saya ini. Baik, Mbak. Jadi ini adalah proyek saya tentang wireframe, Mbak. Ya, di sini saya buat proyek tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini Mbak kasih saran ya untuk desain saya ke depannya itu lebih baiknya seperti apa dari sisi user atau pengguna. Nah, ini adalah tampilan desainnya setelah saya kasih prototipe ya Mbak ya. Yang pertama itu ada menu registrasi. Nah, kalau kita sudah memasukkan username dan email, kita klik login, lalu ada beranda, tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan langsung klik di pendaftaran. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, Mbak. Nah, setelah itu kita mengupload semuanya. Kita klik cek status. Nah, di sini akan terlihat apakah kita diterima atau tidak di kampus tersebut. Jadi, Mbak bisa kasih saran atau solusi untuk desain saya ini.
Boleh boleh dijalankan lagi Mbak proyeknya. Oh ya, ini saya jalankan dari awal ya Mbak. Ya, ini dari awal. Menurut saya proyek Mbak ini sudah cukup baik karena untuk user orang awam dapat dengan mudah menjalankan aplikasi ini. Untuk pemilihan warna dan gambar sudah bagus karena waktu saya lihat pertama kali di page login menarik. Mungkin untuk sarannya Mbak. Mungkin untuk sarannya di page pengumuman Mbak. Oh baik, saya tampilkan. Nah, ini untuk page pengumumannya. Di page pengumuman itu jangan nama lengkap yang dicari Mbak karena dikhawatirkan ada nama yang sama dalam pendaftaran tersebut. Oh, berarti untuk pengumumannya ini lebih ke ID pendaftaran mungkin ya Mbak, karena untuk ID kan masing-masing pendaftar itu kan beda ya. Iya Mbak. Oh baik. Untuk selebihnya bagaimana Mbak? Sudah Mbak. Oh baik. Terima kasih ya Mbak Sinta atas waktunya. Mohon maaf ya mau ganggu. Iya sama-sama Mbak. Terima kasih.